Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Julinia Zai, NIM 2023-21074. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Kenapa hukum asuransi penting untuk kita pelajari? Mari kita simak dan pelajari di video berikut ini. Hukum asuransi adalah aturan hukum yang mengatur kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Adapun tujuan dari hukum asuransi ini yaitu melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam asuransi. Nah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa hukum asuransi ini juga merujuk pada kumpulan peraturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi dan tertanggung dan pihak terkait lainnya dalam konteks asuransi. Nah, hukum asuransi ini berfungsi untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kegiatan asuransi dan memastikan perlindungan hak dan kewajiban sebuah pihak terlibat. Hukum asuransi ini termuat dalam peraturan yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Dan adapun regulasi dari hukum asuransi ini yaitu terdapat dalam Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi dan mengatur perusahaan asuransi, dan terdapat juga dalam Peraturan OJK yaitu kebijakan yang mengatur produk, pemasaran, dan kepatuhan perusahaan asuransi. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum asuransi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip good faith, yaitu prinsip kesetiaan yang utama. Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa prinsip ini menuntut semua pihak dalam kontrak asuransi harus bertindak dengan kejujuran dan kepercayaan yang tulus. Pemegang polis harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada perusahaan asuransi. Sedangkan perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemegang polis. Prinsip yang kedua yaitu prinsip indemnity atau prinsip ganti rugi. Di dalam prinsip ini menyatakan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan pemegang polis ke posisi keuangan yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi hanya akan membayar klaim yang mencerminkan nilai kerugian yang sebenarnya tanpa menghasilkan keuntungan bagi pemegang polis. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip insurable interest atau prinsip kepentingan diasuransikan. Di prinsip ini menyatakan bahwa pemegang polis harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan terhadap risiko yang dijamin. Pemegang polis harus memiliki hubungan keuangan, kepentingan properti, atau hubungan hukum yang sah dengan objek asuransi yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip subrogation. Dalam prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menggantikan pemegang polis dalam menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang diasuransikan. Setelah membayar klaim, perusahaan asuransi dapat mengambil langkah hukum untuk mengumpulkan ganti rugi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip contribution. Prinsip ini berlaku ketika ada lebih dari satu polis asuransi yang mencakup risiko yang sama. Prinsip kontribusi menetapkan bahwa masing-masing perusahaan asuransi harus berkontribusi proporsional untuk membayar klaim sesuai dengan jumlah pertanggungan masing-masing polis. Ruang lingkup di dalam hukum asuransi terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya kontrak asuransi. Kontrak asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini berisi ketentuan tentang cakupan asuransi, premi yang harus dibayarkan, pembayaran klaim, dan persyaratan lainnya. Yang kedua yaitu adanya polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen tertulis yang memuat rincian kontrak asuransi. Polis ini berfungsi sebagai bukti keberadaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis asuransi harus jelas, akurat, dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu premi. Premi adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi dalam pertukaran atas cakupan asuransi yang diberikan. Besar premi biasanya ditentukan berdasarkan risiko yang diasuransikan, usia dan kondisi tertanggung, serta ketentuan dalam polis asuransi. Selanjutnya yaitu adanya klaim. Klaim asuransi yaitu permintaan pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam polis. Klaim harus diajukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan dapat melibatkan penyampaian dokumen, bukti kerugian, dan informasi lain yang diperlukan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab hukum. Hukum asuransi menetapkan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi, pemegang polis, dan pihak terkait lainnya. Ini meliputi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim yang sah, kewajiban pemegang polis untuk membayar premi tepat waktu, serta tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Yang terakhir yaitu adanya pengawasan dan regulasi. Hukum asuransi juga melibatkan pengawasan dan regulasi terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan standar yang berlaku. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh badan pengawas atau otoritas yang berwenang dalam bidang asuransi. Jenis-jenis asuransi yaitu yang pertama ada asuransi jiwa,
yang dimana di sini asuransi jiwa ini berfungsi untuk melindungi risiko finansial karena meninggalnya tertanggung. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan, di mana menanggung biaya pengobatan. Tiga, asuransi properti, yaitu melindungi risiko kerusakan pada properti. Keempat, asuransi kendaraan, melindungi risiko pada kendaraan. Lima, asuransi bisnis, yaitu perlindungan terhadap kerugian bisnis. Hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi antara tertanggung, penanggung, dan perusahaan asuransi adalah yang pertama, kewajiban tertanggung, membayar premi dan biaya lain yang mungkin timbul, seperti denda keterlambatan pembayaran premi. Tertanggung juga wajib membaca dan memahami perjanjian asuransi yang telah disepakati. Hak tertanggung, menerima santunan ganti rugi jika terjadi klaim. Adapun hak dan kewajiban sebagai penanggung yaitu membayarkan santunan ganti rugi jika terjadi klaim. Penanggung juga berhak menerima premi. Hak penanggung yaitu polis asuransi sebagai bukti kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dan nasabah. Polis asuransi juga berfungsi sebagai jaminan nasabah untuk mengajukan klaim atau tuntutan hukum. Nah, adapun kesimpulan dari materi hukum asuransi ini yaitu, hukum asuransi adalah hukum yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hukum asuransi menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian klaim. Tujuan hukum asuransi ini adalah untuk memastikan bahwa klaim diajukan oleh pemegang polis diproses dengan adil dan tepat waktu, dan bahwa pemegang polis menerima pembayaran yang sesuai dengan ketentuan polis. Dengan adanya regulasi yang ketat, ini juga membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan perlindungan konsumen. Demikian materi hukum asuransi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat terlebih-lebih bagi penonton. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.